Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dalam YouTube channel aku, Cut Putriani. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, hari ini aku mau share ke kalian karena banyak yang nanya nih ke aku, Put, gimana sih caranya merawat bayi prematur selama di rumah? Mungkin sebagian teman-teman udah tahu kali ya. Aku melahirkan Naila sebagai bayi prematur. Jadi banyak yang nanya ke aku nih, tips atau gimana caranya merawat bayi prematur selama di rumah. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya teman-teman untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman. Jadi hari ini itu aku akan cerita bagaimana cara merawat bayi prematur selama di rumah. Tetapi sebelumnya teman-teman, pengalaman pribadi aku, jadi Naila sebelum dibawa pulang ke rumah sakit, ketika Naila sudah dilahirkan, Naila memang langsung dibawa ke ruang NICU untuk melakukan perawatan khusus ya teman-teman. Bahkan aku setelah melahirkannya pun aku tidak langsung melihat anaknya karena anak aku ini harus segera dilarikan dengan segera ke ruang NICU. Bahkan untuk diazankan atau dikomatkan ketika sudah lahir oleh bapaknya itu pun hanya sebentar saja karena bayi yang sangat kecil ini dia tuh sangat rentan dengan suhu ruangan yang belum terbiasa. Jadi dia itu harus segera dirawat di ruang NICU. Nah, sebelum dibawa pulang ke rumah memang dari dokter memberikan 4 syarat sehingga si bayi ini bisa dibawa pulang ke rumah. Syarat yang pertama adalah bayi ini sudah tidak menggunakan alat bantu nafas lagi karena selama di ruang NICU bayi ini memang dibutuhkan alat untuk bantu pernafasan karena beberapa informasi dari dokter anaknya sendiri, bayi-bayi prematur ini terkadang masih lupa untuk bernafas, makanya si bayi prematur ini diberikan alat bantu untuk nafas. Kemudian yang kedua, bayi ini tidak memakai infus lagi karena selama perawatan di ruang NICU mereka memang dirawat dengan menggunakan bantuan infus juga. Kemudian yang ketiga, berat badannya nih teman-teman, berat badannya ini ada minimalnya itu 1,8 kilo. Nah, Naila ini ketika lahir berat badannya 1,1 kilo dan ketika dibawa pulang, alhamdulillah setelah perawatan selama 40 hari sudah mencapai berat badan 1,8 kilo dan alhamdulillahnya sudah dibolehkan bawa pulang. Kemudian yang keempat, daya hisap si bayi kita ini sudah bagus, baik itu menghisap atau menyusui secara langsung ke ibunya atau masih menggunakan alat bantu. Itu ya teman-teman 4 syarat yang dibolehkan pulang dari rumah sakit dibawa pulang ke rumah dari rumah sakit. Mungkin sebagian teman-teman pasti merasakan kangen banget sama anaknya. Aku juga merasakan, aku 3 hari di rumah sakit pasca melahirkan. Aku sudah pulang ke rumah, Nailanya masih di rumah sakit. Itu menyebabkan kita kangen banget sama anak kita. Tapi itu harus kita tahan karena memang ada prosedur dari rumah sakitnya ya teman-teman. Jadi kita harus ngikutinnya. Tapi teman-teman, di luar 4 syarat itu memang mungkin ada beberapa syarat yang dibolehkan pulang dari rumah sakit. Mungkin syaratnya adalah faktor biaya. Karena perawatan bayi selama di ruang NICU ini memang sangat besar ya teman-teman. Karena untuk perawatannya seminggu pun itu bisa menghabiskan biaya sekitar
50 jutaan. Bisa seperti itu, atau tergantung dari masing-masing kondisi anaknya ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya merawat bayi prematur di rumah? Cara yang pertama adalah selalu menjaga kehangatan tubuh bayi. Karena untuk bayi-bayi prematur ini teman-teman, mereka itu sangat rentan terhadap kedinginan. Jadi mereka itu tidak boleh kedinginan. Misalnya ketika mereka sudah membuang air kecil atau buang air besar, itu harus segera diganti karena itu bisa menyebabkan mereka kedinginan. Jadi tidak boleh berlama-lama ya teman-teman. Kemudian sesering mungkin kita menggunakan metode kangguru mother care. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya bagaimana caranya menggunakan metode kangguru mother care, itu si bayinya kita dekapkan di badan kita, di tubuh kita, kemudian kita peluk. Jadi itu bisa membuat mereka itu hangat, dan selain hangat mereka juga merasa nyaman di tubuh kita. Itu bisa dilakukan oleh anggota keluarga yang lain ya teman-teman, termasuk bapaknya. Jadi nggak mesti ibunya, termasuk bapaknya atau anggota lain, mertua kita atau ibu kita, dan orang-orang terdekat yang ada di rumah kita ya teman-teman. Dan pastinya kita dalam keadaan bersih. Kemudian teman-teman, ini jika dibutuhkan. Jadi ketika Naila dibawa pulang ke rumah, dari dokter juga sudah menyarankan, ibu, bapak, ini jika dibutuhkan atau tiba-tiba nih si bayi bapak atau ibu tiba-tiba mengalami kuning yang sangat signifikan gitu. Jadi itu harus dibutuhkan lampu buat penghangat mereka. Jadi ibu bapak harus menyiapkan nih lampu untuk menghangatkan mereka. Jadi kita sebenarnya sudah beli nih buat jaga-jaga ketika si bayi kita ini mengalami bilirubin yang tinggi. Tapi alhamdulillahnya selama Naila perawatan di rumah, alhamdulillahnya masih normal-normal saja. Kemudian teman-teman, tips yang kedua adalah susui bayi sesering mungkin. Mungkin teman-teman, kalau Naila, pengalaman aku, karena Naila ini lama di rumah sakit, jadi dia itu pas pulangnya nggak langsung mau menyusui langsung sama aku. Jadi dia itu masih menggunakan botol. Memang menyusunya itu sedikit demi sedikit. Jadi memang nggak bisa langsung banyak, dan itu aku sempat nanyain ke dokter, kenapa sih dok anak aku kok minumnya sedikit banget gitu, tapi memang sering. Nah kata dokternya, untuk bayi prematur ini karena ibaratnya nih yang belum matang, sesuatu yang belum matang, jadi organnya itu belum terlalu sempurna banget. Jadi mungkin lambungnya itu masih kecil banget, jadi untuk susu yang diminum sama dia untuk menampungnya itu masih sangat kecil. Jadi untuk minumnya pun hanya sedikit gitu teman-teman. Tapi alhamdulillahnya walaupun sedikit, dia rutin, lama tapi rutin, sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan infeksi. Jadi bagaimana cara kita menghindari biar bayi kita tidak terinfeksi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah kita harus selalu menjaga kebersihan. Entah itu kebersihan tangan kita sendiri ketika kita megang anaknya, kebersihan badan kita, tubuh kita, bahkan alat yang kita gunakan ketika kita megang anak kita. Kemudian area tempat tidur merekanya pun juga harus bersih, tidak boleh kotor karena itu sangat rentan kepada tubuh mereka. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan di lingkungan si bayi ini sendiri dan di diri kita gitu. Kemudian tips yang keempat itu, dokter pernah menyebutkan bahwa si bayi prematur ini terkadang lupa untuk bernafas. Jadi kita sebagai orang tua harus selalu kontrol pernafasannya, karena mereka itu kadang lupa untuk bernafas. Sedangkan ketika di rumah sakit, walaupun mereka lupa untuk bernafas, mereka masih
bisa bernafas karena dibantu oleh alat bantu nafas. Sedangkan di rumah kan tidak menggunakan alat bantu nafas, jadi kita sebagai orang terdekat si bayi ini harus sering kontrol pernafasan bayi. Dan itu aku lakukan sampai detik ini. Bahkan ketika dia tidur pun aku selalu melihat dia masih bernafas atau enggak gitu. Itu maksudnya untuk kewaspadaan dari kita sebagai orang tua. Kemudian tips yang keempat adalah sering dijemur. Kenapa sering dijemur? Itu bisa menghangatkan tubuh bayi. Dengan bayinya dan dengan tubuhnya hangat, mereka itu akan terhindari dari bilirubin yang tinggi. Dan alhamdulillahnya yang aku lakukan ini juga rutin aku lakukan ketika si Naila masih bayi. Setiap hari aku jemur dan alhamdulillahnya cuaca juga mendukung untuk bisa menjemur, dan jemurnya pun itu jangan terlalu lama juga ya teman-teman, mungkin 10-15 menit aja. Itu aja ya teman-teman, tips dari aku berdasarkan pengalaman pribadi aku bagaimana aku cara merawat bayi prematur selama di rumah. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong untuk di subscribe supaya aku bisa semangat nih dalam membuat video-video yang bermanfaat di lain kesempatan. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.